Rekan-rekan, pemasaran media sosial membawa banyak manfaat. Salah satu yang paling penting adalah Anda tidak perlu membayar uang tunai untuk sebagian besar layanan media sosial. Tentu saja ada kelemahannya. Sebagian besar layanan memerlukan investasi waktu yang signifikan untuk memulai dan memelihara kampanye pemasaran media sosial. Dan banyak yang membatasi distribusi posting yang belum dibayar, yang mengenakan biaya untuk mengiklankan dan mendistribusikan posting ke pasar yang Anda inginkan. Sewaktu Anda membaca bagian-bagian berikut, pikiran tentang apakah setiap manfaat berlaku untuk kebutuhan Anda? Seberapa pentingkah itu bagi bisnis Anda? Berapa banyak waktu yang bersedia Anda alokasikan untuk itu? Dan hasil apa yang Anda harapkan? Rekan-rekan, maka di video ini akan membahas tentang manfaat media sosial. Manfaat media sosial antara lain yang pertama adalah menebar jaring lebar untuk menangkap target pasar. Yang kedua adalah tentang branding. Yang ketiga adalah bagaimana membangun hubungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan proses bisnis. Mari kita bahas detail satu persatu. Rekan-rekan, yang pertama yang kita bahas dari manfaat media sosial adalah bagaimana menebar jaring yang lebar untuk menangkap target pasaran. Audien untuk media sosial itu sangat besar. Pada kuartal pertama tahun 2020, Facebook mengklaim lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Dan di atas 90% pengguna aktif mengakses jaringan melalui perangkat seluler mereka. Selain itu, 90% lalu lintas Facebook berasal dari luar Amerika Serikat dan Kanada. Jika dibandingkan dengan Google, raksasa media sosial ini berada dalam persaingan ketat untuk audien di Amerika Serikat. Pada kuartal pertama tahun 2020, Facebook menghitung lebih dari 250 juta pengunjung bulanan Amerika Serikat yang unik, sedangkan Google Sites nyaris tidak mencicit olehnya dengan lebih dari 200 juta pengunjung. Perlu diingat, tentu saja bahwa pengunjung melakukan aktivitas yang berbeda di kedua site tersebut. Twitter menghitung lebih dari 30 juta pengunjung Amerika Serikat pada kuartal pertama tahun 2020 dan mengumpulkan sekitar 500 juta tweet atau pesan singkat di setiap hari di seluruh dunia. Sejumlah kecil pengguna bertanggung jawab atas sebagian besar tweet yang diposting setiap hari. Namun, lebih banyak orang yang membaca tweet daripada yang dipertanggungjawabkan. Karena tweet dapat dibaca di situs web lain. Bahkan, situs jaringan yang berfokus sempit mengklaim juga ratusan ribu pengunjung. Tentunya, beberapa orang yang menggunakan situs-situs ini harus menjadi pelanggan atau prospek Anda. Faktanya, salah satu penggunaan media sosial yang populer adalah untuk menebar jaring lebar untuk menangkap lebih banyak pengunjung potensial ke situs web Anda. Rekan-rekan, yang disebut dengan conversion funnel work seperti ini, jika lebih banyak orang datang di bagian atau corong secara teoritis, lebih banyak lagi yang akan maju melalui langkah-langkah prospek dan prospek yang memenuhi syarat untuk menjadi pelanggan. Hanya 2 hingga 4% rata-rata yang berhasil melewati corong terlepas dari tindakan apa yang digambarkan oleh konversi corong. Conversion funnel bisa dilihat dari gambar tersebut. Rekan-rekan, di video kali ini kita membahas tentang manfaat media sosial yang kedua, yaitu mengenai branding. Pemasaran dasarnya berfokus pada kebutuhan akan branding, pengenalan nama, visibilitas, kehadiran atau kesadaran top of mind. Sebut saja apa yang Anda inginkan.
Anda ingin orang mengingat nama perusahaan Anda ketika mereka membutuhkan produk atau layanan Anda. Layanan media sosial dari hampir semua jenis adalah cara yang terbaik untuk membangun merek Anda. Sosial media berfungsi untuk branding selama Anda mendapatkan nama Anda di depan orang yang tepat. Rencanakanlah untuk mensegmentasikan audiens di layanan media sosial yang besar. Anda dapat mencari lebih banyak grup yang ditarikkan di dalamnya atau mencari layanan khusus yang dapat menjangkau lebih sedikit orang secara keseluruhan, tetapi lebih banyak yang tepat untuk bisnis Anda. Berikutnya rekan-rekan, kita akan membahas tentang manfaat media sosial yang ketiga, yaitu membangun hubungan atau relationship. Jika Anda hanya fokus pada manfaat jangka pendek, Anda sebaiknya melepaskan pikiran itu dan memasukkan kepala Anda ke dalam permainan jangka panjang yang dimainkan di dunia sosial media. Untuk membangun hubungan yang efektif di sosial media, Anda diharapkan untuk yang pertama adalah membangun keahlian Anda. Berikutnya, berpartisipasi secara teratur sebagai warga negara yang baik dari dunia media sosial manapun yang Anda huni. Mengikuti aturan situs dan mematuhi konvensi apa yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah hindari promosi diri secara terang-terangan. Kemudian tahan teknik hard sell kecuali dalam iklan berbayar. Kemudian berikanlah nilai dengan tautan, sumber daya dan informasi yang tidak bias. Nah, perhatikanlah pertumbuhan yang stabil dan jumlah pengikut Anda pada layanan tertentu atau jumlah orang yang merekomendasikan situs Anda kepada orang lain. Dengan peningkatan unduhan artikel atau alat lain yang memberikan informasi terperinci tentang suatu topik. Atau kunjungan ulang ke situs Anda. Rekan-rekan, semua tanda-tanda itu menunjukkan bahwa Anda sedang membangun hubungan yang nantinya dapat mengarah pada, jika bukan penjualan langsung, maka rekomendasi kata dari web kepada seseorang yang membeli. Dalam dunia media sosial, istilah engagement mengacu pada lamanya waktu dan kualitas interaksi antara perusahaan Anda dengan follower Anda. Media sosial adalah komitmen jangka panjang. Selain eksperimen kecil atau proyek percontohan, jangan repot-repot memulai komitmen media sosial jika Anda tidak berencana untuk mempertahankannya. Manfaat jangka pendek apapun yang Anda lihat tidak sebanding dengan upaya yang harus Anda lakukan. Rekan-rekan, di video kali ini kita lanjut membahas tentang manfaat media sosial yang keempat, yaitu adalah meningkatkan proses bisnis. Sudah banyak bisnis pintar atau smart bisnis menemukan cara untuk menggunakan sosial media untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Meskipun aplikasi individu bergantung pada sifat bisnis Anda, pertimbangkan untuk memanfaatkan media sosial untuk yang pertama adalah segera mendeteksi dan memperbaiki masalah atau keluhan pelanggan. Yang berikutnya adalah dapatkan feedback atau umpan balik dan masukan pelanggan tentang desain atau perubahan produk baru Anda. Yang berikutnya adalah memberikan dukungan teknis kepada banyak orang sekaligus. Jika satu orang memiliki pertanyaan, kemungkinan besar ada baiknya orang lain juga melakukannya. Berikutnya adalah tingkatkan pengiriman layanan atau servis seperti kafe yang menerima pesanan untuk pergi ke Twitter atau Facebook atau gerobak makanan yang memberitahu pelanggan di mana dan kapan keranjang mereka akan tiba. Yang berikutnya adalah temukan vendor, penyedia layanan, dan karyawan baru yang memenuhi syarat dengan menggunakan jaringan profesional seperti LinkedIn. Berikutnya,
Kumpulkanlah intelijen pasar penting tentang industri dan pesaing Anda dengan menonton konten di sosial media yang sesuai. Yang terakhir adalah gunakan geolokasi, tweet, dan layanan pencarian seluler untuk mengarahkan lalu lintas lingkungan ke toko fisik dan untuk mendapatkan pelanggan baru. Marketing hanyalah bagian dari perusahaan Anda, tetapi semua perusahaan Anda adalah marketing. Media sosial adalah lingkungan yang matang untuk hipotesis ini, di mana setiap bagian dari perusahaan, dari sumber daya manusia hingga dukungan teknis, dan dari teknik hingga penjualan, semuanya dapat terlibat. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.